Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi, NIM 1804186. Saya mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh. Adapun tujuan saya buat video ini untuk memenuhi persyaratan akhir dari mata kuliah MK Akuntansi Manajemen. Nama saya Nurul Azmi, NIM 1804186, MK Akuntansi Manajemen. Di materi yang ke-9 ini, saya akan menjelaskan tentang pricing method and transfer pricing. Pricing method atau penetapan harga jual adalah proses penentuan laba yang akan diterima oleh suatu perusahaan dalam penjualan produknya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual yaitu laba, biaya produksi, dan faktor eksternal lainnya. Adapun penetapan harga jual mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuannya yang berorientasi pada laba, yang kedua tujuan berorientasi pada volume, yang ketiga tujuan berorientasi pada citra, yang keempat tujuan stabilisasi harga jual, dan yang kelima tujuan-tujuan lainnya. Dalam metode penetapan harga jual, yang pertama ada gross margin pricing, yang kedua direct cost pricing, yang ketiga full cost pricing, yang keempat time and material pricing. Dan untuk pengertian penjualan itu sendiri, volume penjualan merupakan hasil penjualan yang telah dihasilkan oleh perusahaan dalam rangka proses pemasaran atau merupakan suatu bagian dari hasil program pemasaran secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang transfer pricing. Harga transfer atau transfer pricing adalah biaya atau cost atau harga atau price yang dibebankan atas pemindahan atau transfer suatu barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan, atau yang dimaksud dengan transaksi antar divisi secara internal perusahaan. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang sasaran penentuan harga transfer. Jika dua pusat laba atau lebih bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, dan pemasaran suatu produk, maka masing-masing harus berbagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut dijual. Nah, misalnya yang pertama itu ada harga transfer harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai beberapa sasaran sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Dan yang kedua, menghasilkan keputusan yang bertujuan sama, maksudnya sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Dan yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha. Dan yang keempat, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Adapun tujuan penetapan harga transfer, apabila terdapat kondisi di mana dua atau lebih pusat laba secara bersamaan bertanggung jawab terhadap kegiatan pengembangan produk, pembuatan dan pemasaran produk, maka pada dasarnya setiap pusat laba tersebut berhak mendapat bagian pendapatan yang nantinya dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Sekian presentasi untuk materi 9. Terima kasih.